dari Bapak Subroto dari Sulawesi Tengah, Pak. Baik, silahkan Bapak Broto. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Broto dari Sulawesi Tengah. Ya. Mau tanya tentang sholat kalau bangkit dari rukuk itu kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu imamnya yang membaca Sami Allahu liman hamidah, terus makmumnya menjawab Robbana walakal hamdu. Itu atau imamnya juga membaca walakal hamdu atau cuma Sami Allahu liman hamidah. Terus yang kedua, ya, silakan. Mari. Yang kedua apa yang kedua? Tentang musafir. Musafir itu nanti saya itu waktunya waktu lohor, nanti mau sholat menjamak sholat asar. Itu menjamak itu nanti kalau menjamak itu kan 2 rakaat salam, itu 2 rakaat salam gitu atau langsung 4 rakaat salam 1 gitu. Baik, ada lagi Bapak Broto? Saya kira sudah gitu saja. Cukup ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Bapak, kalau sholat jamaah, imamnya ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, ya makmumnya membaca Robbana walakal hamdu. Lah imamnya juga Sami Allahu liman hamidah terus membaca juga Robbana walakal hamdu. Ya, seperti imamnya ketika membaca waladhdallin, imamnya membaca amin, makmumnya juga membaca amin. Jadi bukan yang membaca amin makmumnya saja. Waladhdallin, imam bersama makmumnya membaca amin. Maka ketika Sami'allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu, tapi imamnya sampaikan selesai Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, lah begitu. Itu. Kemudian yang kedua, musafir. Nah, rupanya Bapak ini masih bledru, belum paham antara menjamak dan mengqashar. Dari menjamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat dikumpulkan menjadi 1 waktu. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dijamak, rakaatnya utuh. Zuhur yang 4 rakaat, asarnya yang 4 rakaat. Kalau menjamak maghrib dengan isya, maghribnya ya 3 rakaat, isyanya 3 rakaat. Hanya waktunya yang dijamak, dikumpulkan. Ya. Kalau mau menjamak takdim, artinya saya mau sebagai musafir mau menjamak sholat. Ya, ini sholat duhur sekaligus saya mau sholat asar. Nanti ya, sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah selesai sholat asar sekaligus 4 rakaat pada waktu duhur. Nah, itu namanya jamak takdim, jamak yang didahulukan. Bisa juga karena dalam musafir tadi masih dalam perjalanan, ya sudah, saya nanti akan tak jamak aja setelah sampai di tempat. Di sana saya mampir masjid, salat, nah, sana dijamak, ya, salatnya duhur dulu 4 rakaat, terus salat asar 4 rakaat. Jadi menjamak itu mengumpulkan 2 waktu salat menjadi 1 waktu yang dikumpulkan waktunya, tapi rakaatnya tetap utuh, tidak dikurangi. Nah, kalau 4 rakaat jadi 2 rakaat, namanya dikosor, dipendekkan, diringkas. Salat yang boleh dikosor itu salat yang jumlah rakaatnya 4. Itu dikerjakan hanya boleh sebagai musafir, ya, musafir.
Rakaatnya 4, misalnya duhur 4 rakaat. Mau dikosor, jadi duhur jadi 2 rakaat. Lah karena saya musafir, di samping mengkosor menjamak, maka salatnya dikosor, waktunya dikumpulkan. Nah, kalau itu namanya rakaatnya dikurangi, duhur 2 rakaat, terus sekaligus karena musafir salat asar. Salat asar juga 2 rakaat, berarti namanya salat tadi dijamak dan dikosor. Kalau hanya dijamak saja tidak mengurangi rakaat. Kalau dikosor saja juga ya boleh ngosor, tapi waktunya sendiri-sendiri. Yang namanya tidak dijamak. Nah, bagi musafir ada rukhsah. Keringanan yang diberikan oleh Allah ada 2, boleh menjamak, boleh mengkosor. Jadi waktu yang rakaat yang 4 boleh dijadikan 2. Waktu yang mestinya 2 waktu bisa dikumpulkan menjadi 1 waktu. Itu namanya menjamak dan mengkosor. Ya mudah-mudahan jadi dipahami. Jadi kalau menjamak itu rakaatnya utuh, waktunya yang digabungkan. Ya, kalau mengkosor rakaatnya yang dikurangi 4 jadi 2. Nah, karena 4 jadi 2, maka kalau dikosor maghrib dengan isya, yang bisa dikosor isyanya saja, maghribnya nggak bisa. Ya, karena maghrib nggak boleh, yang boleh dikosor hanya waktu rakaat yang 4, dan yang boleh mengkosor hanya bagi musafir. Nah, musafir itu boleh mengkosor dan boleh menjamak.